Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, topik kita kali ini soal umat Katolik merayakan Ekaristi. Ada yang mengeluh. Oke, kita awali dari sebuah persoalan. Ada umat Katolik yang mengeluh tentang perayaan Ekaristi yang berlangsung di tempatnya. Ada kreasi-kreasi yang rasanya mengganggu. Oke, kreasi ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Kultur atau keyakinan, kultur dalam arti budaya-budaya setempat, bisa saja toleransi antar umat beragama, bisa saja soal kebiasaan-kebiasaan berdoa yang diadopsi dari orang atau tempat lain yang memengaruhi bentuk tata perayaan Ekaristi. Baik para sahabat, gereja kita memberi ruang pada inkulturasi. Itu ide yang pertama. Diberi ruang untuk inkulturasi, masuk ke budaya setempat. Sebagaimana Kristus sendiri masuk ke budaya, Allah masuk ke dalam budaya manusia, menyejarah supaya Allah itu bisa dikenali. Dan sama halnya, boleh jadi dikatakan selaras, Ekaristi juga dirayakan secara inkulturatif dengan tujuan supaya Ekaristi itu benar-benar bisa diinternalisasi oleh umat, tidak merasa terasing, seperti biasa kata yang favorit digunakan di sini, teralienasi. Ini ngapain? Tidak tahu menau, misalnya soal bahasa, soal ritus demi ritus yang dijalani. Sesuai dengan kearifan setempat, bukan supaya bisa berkreasi, tetapi supaya bisa dimengerti. Nah, ini bagian yang seringkali disalahpahami. Seolah-olah Ekaristi itu adalah tempat berkreasi untuk show off, pamer. Oh, ini kebudayaan kami, mana kebudayaan kamu? Bukan. Tetapi untuk memungkinkan bahwa umat yang merayakan Ekaristi benar-benar tahu apa yang sedang dia lakukan. Kristus datang ke dunia supaya manusia tahu siapa itu Allah. Bagaimana Allah itu mengasihi dan menemani manusia. Bukan supaya semakin jauh Allah dan manusia itu, tetapi hidup, terasa kehadirannya. Demikian juga Ekaristi, kita rayakan dalam budaya, dalam kebiasaan kita, supaya kita mengenal Ekaristi itu sebagai bagian dari perayaan iman kita, sebagai fons et culmens, source and summit, puncak yang harus kita capai, yang pelan-pelan kita tuju ke sana. Nah, oke, soal budaya. Yang kedua, soal kebiasaan-kebiasaan beribadat yang diadopsi dari yang lain. Saya mendengar juga ada misal gerakan karismatik yang dicoba dirayakan di dalam perayaan Ekaristi, sehingga perayaan Ekaristinya tidak menjadi milik semua orang. Oke? Faktanya misal ada perayaan Ekaristi yang tidak sebenarnya untuk anggota karismatik, tetapi karena yang bertugas adalah kelompok karismatik, perayaan Ekaristi itu mengasingkan beberapa orang dengan pilihan lagunya, dengan gestur dari orang-orang yang ikut perayaannya, sehingga terkesan orang-orang yang bukan bagian dari gerakan pembaruan karismatik merasa terasing dari perayaan Ekaristi itu. Dan saya pikir ini bisa menjadi sandungan untuk menjadikan perayaan Ekaristi itu milik dari semua umat. Dalam penjelasan tentang martabat Ekaristi yang ditulis dalam Pedoman Umum Missale Romawi, dijelaskan bahwa perayaan Ekaristi adalah perayaan umat. Kristus mengawalinya dan mewariskannya di dalam gereja, dan semua umat berpartisipasi di dalamnya. Bukan membuat orang tertentu terasing dengan perayaan itu. Semua umat beriman terlibat dalam perayaan itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan perannya masing-masing. Maka kalau perayaan itu menjadi sangat eksklusif karena pilihan lagunya, karena petugas-petugasnya, pemain musiknya, dan format-format semacam itu, ada yang harus diperbaiki. Nah, yang kemudian, menurut saya, baiklah perayaan Ekaristi kita pertahankan secara tradisional sebagai kebiasaan. Tradisional bukan harus secara ekstrim kembali lagi ke prakonsili.
toh kita merawat ketaatan kita dengan mengikuti tradisi gereja, dan yang kita rayakan hari ini adalah bagian dari tradisi gereja. Seolah-olah ada kekeliruan, seolah-olah yang tradisional itu yang kuno, yang dulu. Tidak. Kontinuitas ada di dalam tradisi gereja kita. Yang sekarang kita rayakan adalah bagian dari tradisi yang kelak akan menjadi kenangan juga dalam perjalanan liturgi, dalam perkembangan liturgi kita. Maka menjadi Katolik yang tradisional adalah menjadi Katolik yang mengikuti apa yang diwariskan di dalam gereja. Dan yang sekarang kita miliki ini, ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, ritus penutup. Dengan teksnya yang sudah dibarui sekarang, meskipun proses adaptasinya ada saja tantangan di sana sini, itu bisa kita bahas dalam kesempatan lain. Tetapi kiranya itu jangan diintervensi oleh berbagai kepentingan. Perayaan Ekaristi bukan tempat untuk promosi kebudayaan. Tetapi perayaan Ekaristi memberi ruang kepada kebudayaan setempat supaya Ekaristi itu menjadi bagian dari hidup orang beriman. Oke. Bukan tempat menjadi pertunjukan, tempat untuk pertunjukan berbagai macam tarian-tarian ketika diadakan persembahan. Ekaristi bukan tempat untuk bersilaturahmi, bertoleransi. Kalau mau mengadakan acara toleransi nanti setelah perayaan Ekaristi ini selesai. Kalau kita mau mencoba mengenal adat budaya kita, nanti kita buat ramah tamah pertunjukan kebudayaan kita masing-masing setelah perayaan Ekaristi. Kalau nanti kita mau ada sharing menyanyi dengan plong, dengan lagu-lagu rohani yang kita suka, nanti setelah Ekaristi atau dalam satu ibadat, dalam satu devosi. Karena devosi itu lebih fleksibel formanya, bagaimana dilangsungkan, dirayakan dibandingkan dengan liturgi yang susunannya sedemikian rupa sudah diatur. Nah, bukan pada tempatnya kita menjadikan Ekaristi sebagai momen, sebagai peluang untuk show off, untuk berkreasi, untuk memainkan apa yang kita suka. Ekaristi bisa kita rayakan dengan memerhatikan kebudayaan, tetapi bukan sebagai momen untuk mengeksplor semua yang kita miliki. Karena dengan tujuan untuk mengeksplor ini bisa saja nilai sakramental, liturgis, teologis dari Ekaristi bisa semakin kabur. Maka mudah-mudahan tidak terganggu. Maka kalau ada gerakan-gerakan doa bersama yang sangat menyentuh hati, afektif, personal, subjektif, secara pribadi saya sampai ingin terharu, dilakukan di luar Ekaristi. Ekaristi tetap kita rayakan sebagaimana gereja telah menuliskan tata perayaannya. Kalau mau dibuat sharing, mau dibuat di mana? Homili bukan tempat untuk sharing. Sekalipun ada saja kemungkinan untuk itu, kasuistik. Maka Ekaristi tetap berdiri sebagai perayaan iman, kekayaan gereja yang diwariskan turun-temurun. Pace bene.